Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara orang menunjukkan bahwa dia mengasihi, mencintai. Entah itu berupa tindakan, kata-kata, sikap, orang bisa menangkap bahwa seseorang mengasihi atau tidak mengasihi. Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam semangat cinta kasih. Dan semangat cinta kasih merupakan energi yang membangun, energi yang memperbaiki, yang meningkatkan. Jika kita harus menegur seseorang, harus ada di dalam diri kita niat menjadikan lebih baik. Kalau tidak ada niat itu, teguran itu justru menghasilkan sebaliknya. Kalau ada orang yang melihat kesalahan seseorang, kemudian menunjukkan kesalahan tanpa niat baiknya, supaya orang itu menjadi lebih baik dengan teguran itu menjadi jelek, karena hanya menjadi olok-olokan, hanya menunjukkan bahwa kamu salah, tetapi tidak ada usaha perbaikannya. Di dalam komunitas orang beriman, di dalam Tuhan, orang yang bersalah itu ada tempatnya dengan jalan pengampunan. Memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Orang bersalah diselesaikan dengan keutamaan, kerendahan hati, kesabaran, terlebih dengan pengampunan. Kalau kita menegur seseorang tidak berniat untuk juga memberikan pengampunan atas kesalahannya, hanya akan menimbulkan kejengkelan dan kebencian. Ini merupakan misi keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sungguh suatu kuasa yang sangat besar ketika Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan dilepas di surga. Betapa ini kuasa yang dipercayakan kepada kita sebagai orang beriman untuk ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan. Setidak-tidaknya kalau kita ketemu dengan seseorang, niatkan, apalagi kalau orangnya itu sedang dalam kondisi tidak baik, entah karena kesalahan, kekurangannya, apapun yang menjadi penyebabnya, kita harus punya niat untuk menyampaikan keselamatan kepadanya. Kita ingin orang itu selamat. Kalau dia bersalah, ya cara menyelamatkannya memberikan pengampunan. Kalau bukan bersalah kepada kita, ya kita ajarkan untuk pertobatan dengan cara menegur. Menegur, menyampaikan sesuatu, apalagi itu mengenai kesalahan seseorang, harus disertai dengan niat supaya orang itu setelah saya tegur menjadi lebih baik. Kalau tegurannya, kamu tak tunjukkan salahmu, biar kamu ngerti kamu salah, kapok kamu, ndak usah negur, karena itu tidak memperbaiki sesuatu. Karena itu hanya mengolok-olok, hanya merendahkan orang tanpa menaikkan nilai yang lebih tinggi. Tidak ada niat keselamatan. Tuhan memerintahkan kita untuk bertanggung jawab atas keselamatan kita pribadi, tapi juga kita bertanggung jawab atas kebaikan orang lain, atas keselamatan orang lain. Beriman Kristiani
tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab menyelamatkan sesama. Tuhan Yesus memberikan teladannya kepada kita, karya keselamatan yang diperjuangkannya untuk orang lain. Cinta kasih itu tidak cukup menghentikan kejahatan, tidak cukup. Jangan mencuri, jangan berbohong, bersaksi dusta. Kata-kata larangan itu hanya menghentikan orang tidak berbuat. Jangan mencuri, diemo, ya tidak mencuri. Jangan berdusta, diem, tidak berdusta. Itu perjanjian lama sangat ditegaskan dengan 10 perintah Allah yang dikatakan jangan begini, jangan begitu. Perjanjian baru memberikan nilai lebih, yaitu dengan perintah cinta kasih. Harus melakukan tindakan kebaikan, bukan hanya berhenti dari tidak melakukan yang tidak baik. Saya mungkin tidak mengganggu orang. Cukupkah? Cukup baik. Tetapi akan jauh lebih baik kalau kamu membantu orang lain. Berhenti mengganggu orang, tidak jahat kepada orang lain, baik juga. Tetapi dalam ukuran Tuhan Yesus kurang. Karena kasih harus produktif. Kasih harus menghasilkan suatu kebaikan, kasih harus menghasilkan buah rahmat keselamatan. Maka cinta kasih itu tidak diam. Cinta kasih selalu bergerak untuk menghasilkan apa yang baik. Ketika kita memuji seseorang, juga tujuannya supaya menjadi lebih baik, bukan untuk sombong-sombongan. Kalau kita harus menegur seseorang, tujuannya juga supaya demi kebaikan, bukan hanya untuk menunjukkan apa yang jelek yang kamu sedang lakukan. Tidak ada gunanya kalau seperti itu. Maka cara kita menegur, cara kita memberitahu tentang kesalahan, Tuhan Yesus memberikan detailnya. Ini sangat mengagumkan, sampai diberi caranya. Caranya seperti ini, seperti ini. Semoga kita bisa melaksanakannya. Yang lebih dari semua yang Tuhan ajarkan, entah itu apapun bentuknya, memang kita diajar untuk pandai. Pandai mencintai Tuhan dan pandai mencintai sesama. Ujung-ujungnya hasilnya harus di situ. Sehebat apapun engkau mempunyai pengetahuan, mempunyai iman sedalam apapun, tapi kalau mencintai Tuhan dan mencintai sesama, tidak ada wujudnya, tidak ada hasilnya, nanti kosong. Semoga sabda Tuhan pada hari ini menuntun kita untuk menghayati iman kita semakin baik. Aku bertanggung jawab atas keselamatanku, tapi juga aku diberikan tanggung jawab menyelamatkan orang dengan berbagai macam cara. Tidak cukup kamu tidak mengganggu orang, tidak cukup kamu berhenti dari apa yang salah, tetapi kamu harus produktif dalam kebaikan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita hidup dalam cinta kasih. Cinta kasih itu kreatif. Cinta kasih itu tidak diam. Cinta kasih itu menghasilkan, membuat pertumbuhan, membuat semangat. Orang itu merasa kok, kalau ditegur dengan semangat cinta kasih, dengan ditegur dengan semangat kebencian atau hanya menunjukkan kesalahan tanpa niat memperbaiki, orang merasa. Semoga kita semakin peka, semakin tajam kita untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Tugas kita menyelamatkan orang, bukan menghancurkan orang. Tugas kita untuk memperbaiki apa yang kurang, bukan hanya untuk menunjukkan bahwa kamu jelek. Dan inilah panggilan cinta kasih, panggilan keselamatan kita. Ajakan Tuhan Yesus, ajakan dari bacaan yang kedua,
yang dituliskan sebagai ungkapan iman dari Rasul Paulus, mengutip perjanjian lama kemudian menegaskan perjanjian baru, semakin mengundang kita untuk tidak diam. Terlebih dalam situasi-situasi di mana kita harus semakin menjalin relasi yang mendalam. Bulan ini kita baru menutup novena paroki kita ke Salpa dengan tema membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Semoga ini juga menghasilkan relasi yang mendalam dengan sesama. Diperlukan kerendahan hati, harus berdoa, taat pada firman Tuhan, harus setia dan tekun pada perintah-perintah Tuhan. Relasi yang mendalam juga harus ada wujudnya dalam bentuk relasi yang mendalam dengan sesamanya. Relasi yang mendalam mengandaikan kita semakin beriman, kita semakin produktif. Amin.